Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Coba tebak, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi bener-bener rame di media sosial. Pernah dengar nggak sih soal satu sensasi viral yang sering disebut-sebut sebagai superfood misterius, tapi khasiatnya luar biasa? Yap, kita bakal bongkar abis-abisan semua rahasia di balik umbiakon. Siap-siap ya, karena informasi yang bakal kita lihat di deretan visual ini dijamin bisa bikin Anda mikir ulang soal camilan sehat. Oke, mari kita selami lebih dalam. Bayangkan Anda lagi pegang umbi yang secara fisik tuh kelihatannya persis banget kayak singkong atau ubi jalar yang biasa kita temui di pasar. Tapi pas Anda gigit, kres. Rasanya manis, berair, dan renyah banget mirip buah apel atau pir. Paradoks kuliner yang aneh banget kan? Nah, inilah yang bikin umbiakon viral dan sukses mencuri perhatian banyak kreator kuliner dan kesehatan belakangan ini. Gimana ceritanya bentuknya ubi tapi rasanya apel? Coba perhatikan visual yang satu ini. Di satu sisi kita lihat kulit luarnya warnanya coklat gelap, kasar, dan ya kelihatan sederhana banget lah pokoknya. Tapi di sisi lain, begitu dikupas, boom, kita nemuin bagian dalam yang putih kekuningan, juicy, renyah, dan manis. Umbiyakon ini benar-benar definisi dari hidden gem, alias permata tersembunyi. Kontras antara penampilan luarnya yang biasa aja sama kejutan seger di dalamnya ini yang bikin banyak orang langsung jatuh hati. Saking uniknya, yakon ini sampai sering dijuluki sebagai apel tanah loh. Nah, ini dia agenda pembahasan kita hari ini. Pertama, kita bakal mengenal si apel tanah ini. Kedua, sains di balik rasa manisnya. Ketiga, segudang manfaatnya buat kesehatan. Keempat, waspada efek samping yakon. Dan kelima, cara lezat menikmati yakon. Yuk kita mulai. Bagian 1. Mengenal si apel tanah. Kalian tahu nggak? Jejak apel tanah ini sebenarnya bermula jauh banget di Amerika Selatan. Spesies ini awalnya dibudidayakan sama peradaban Inka kuno di pegunungan Andes. Tapi yang bikin takjub, tanaman ini ternyata adaptif banget. Sekarang dia udah bermigrasi dan tumbuh subur di dataran tinggi Indonesia yang suhunya sejuk, tepatnya di ketinggian 1.300 sampai 3.500 meter di atas permukaan laut. Dieng dan Wonosobo adalah contoh tempatnya. Nah, buat dapetin umbi segede lengan orang dewasa ini, petani kita butuh waktu sekitar 6 sampai 8 bulan. Dan asyiknya, tanda kalau umbi ini siap panen itu cantik banget. Bakal muncul bunga-bunga kecil warna kuning yang mirip banget sama miniatur bunga matahari. Masuk ke bagian 2, sains di balik rasa manis. Nah, bagian ini menurut saya paling menarik. Coba perhatikan senyawa kimia utama di layar, namanya FOS atau Fructual Oligosaccharides. Kalau umbi lain kan biasanya nyimpen cadangan makanan dalam bentuk pati ya. Nah, yakon ini beda, dia nyimpennya dalam bentuk FOS. Simpelnya, ini tuh jenis gula alami yang punya kekuatan super. Kenapa? Karena dia ngasih rasa manis di lidah kita, tapi pas masuk ke perut, tubuh kita sama sekali nggak bisa mencernanya. Jadi FOS ini benar-benar ngeghosting sistem pencernaan manusia dan langsung numpang lewat aja ke usus besar buat bertugas jadi prebiotik. Keren kan? Jadi perbedaan krusialnya bisa kalian lihat langsung di sini. Kalau kita makan gula normal, tubuh bakal mecah gula itu jadi kalori yang ujung-ujungnya bikin glukosa darah melonjak drastis. Tapi kalau FOS dalam yakon, dia malah ngehambat enzim alfa-glukosidase, alias enzim yang tugasnya mecah karbohidrat jadi glukosa. Hasilnya, serapan glukosa ke darah turun drastis. Nggak cuma itu, yakon juga punya inulin yang bakal ngerangsang hormon GLP-1. Ini tuh hormon yang ngirim sinyal ke otak, ngasih tahu kalau perut kita udah kenyang. Ini bener-bener perpaduan yang brilian banget antara pengobatan tradisional dan camilan enak. Lanjut ke bagian 3, segudang manfaat untuk kesehatan. Coba diperhatikan angka ini. Cuma 35 kilokalori per 100 gram. Yakon ini kepadatan kalorinya bener-bener rendah banget karena hampir 90% kandungannya itu cuma air. Ini bikin yakon jadi sekutu diet yang luar biasa ampuh. Anda bisa ngunyah umbi ini, nikmatin rasa manisnya, dan merasa kenyang ngabi lama karena efek serat dan hormon GLP-1 tadi, tanpa perlu ngerasa bersalah soal tumpukan kalori. Tapi tunggu, manfaatnya bukan cuma buat diet aja. Profil kesehatannya tuh komprehensif banget. Serat FOS yang kita bahas tadi itu mengikat asam empedu di usus, yang secara nggak langsung memaksa hati kita pakai kolesterol tubuh buat bikin empedu baru. Otomatis, kolesterol jahat atau LDL jadi turun. Terus, yakon juga kaya akan vitamin C, kalium, dan antioksidan yang melindungi sel kita dari kerusakan radikal bebas. Bahkan, inulinnya terbukti ngebantu penyerapan kalsium dan magnesium, yang artinya ikutan bikin tulang kita makin kuat. Bener-bener nutrisi lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki deh.
Dan fakta ini didukung kuat oleh sains loh. Perhatikan deh kutipan dari Journal of Agriculture and Food Chemistry ini. Dikatakan secara jelas kalau ekstrak yakon itu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes dan ngurangin resistensi insulin. Jadi, secara objektif, riset medis udah ngebuktiin kalau yakon ini aktif ngebantu memperbaiki sensitivitas insulin. Ini bukan cuma mitos atau kata orang aja, tapi murni ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita masuk ke bagian 4, waspada efek samping yakon. Layaknya pahlawan super, umbi ajaib ini juga punya titik lemah yang harus kita perhatikan. Mari kita cermati tabel ini secara netral. FOS emang prebiotik yang hebat, tapi kalau Anda makannya berlebihan, apalagi buat Anda yang punya sindrom iritasi usus, proses fermentasi di perut bisa bikin gas parah, kembung, bahkan diare karena efek laksatif alaminya. Selain itu, karena efeknya yang ampuh nurunin gula darah, mencampurnya sembarangan dengan obat diabetes justru beresiko memicu hipoglikemia, alias kondisi di mana gula darah Anda drop terlalu rendah. Makanya, konsultasi ke dokter itu wajib hukumnya kalau Anda emang lagi rutin minum obat penurun gula darah. Kita sampai di bagian 5, cara lezat menikmati yakon. Salah satu daya tarik terbesar yakon itu adalah fleksibilitasnya. Cara yang paling viral pastinya dikupas dan dimakan mentah, kayak bengkuang buat campuran salad atau rujak. Tapi, Anda juga bisa merebusnya, memanggangnya dengan sedikit minyak zaitun sebagai pengganti kentang, atau memblendernya jadi jus segar. Industri makanan bahkan udah ngubah yakon ini jadi sirup yang aman banget buat penderita diabetes. Oh iya, daunnya jangan dibuang. Daun yakon sering dikeringkan dan diseduh jadi teh yang populer disebut teh insulin. Dan ada satu fakta menarik nih, kalau Anda biarkan umbi yakon ini di suhu ruang selama 5-7 hari habis dipanen, proses alaminya bakal bikin rasanya jadi jauh lebih manis. Nah, biar terhindar dari efek kembung yang kita bahas di tabel sebelumnya, cukup ikuti 3 langkah mudah ini. Kenalkan perut Anda pada yakon pelan-pelan. Porsinya cukup 50-100 gram aja per hari di awal. Kalau Anda punya diabetes, pastikan buat rajin cek kadar glukosa untuk lihat respons tubuh. Dan yang paling penting, karena yakon ini tinggi serat yang menyerap air, pastikan Anda banyak minum air putih supaya pencernaan tetap lancar dan terhindar dari dehidrasi. Tentu aja, popularitasnya meroket ini langsung berdampak ke nilai ekonomisnya. Kalau dulu yakon ini nyaris nggak dilirik, sekarang status viralnya udah nyulap umbi ini jadi komoditas emas. Kalau Anda cek di berbagai platform belanja online di Indonesia, apel tanah hasil panen petani lokal kita ini harganya bisa tembus sampai Rp80.000 per kilonya. Ini lompatan yang luar biasa dan ngebuka peluang ekonomi yang sangat menjanjikan buat para petani di dataran tinggi. Bukti nyata bahwa tren kesehatan tuh bisa bawa berkah buat banyak orang. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung pembahasan. Kita udah menelusuri yakon ini mulai dari akar sejarahnya di peradaban Inca sampai potensinya yang luar biasa buat mengelola kesehatan dan diabetes secara alami hari ini. Perpaduan sempurna antara teksturnya yang lezat dan manfaat medis yang dibuktikan sains bikin yakon bukan sekedar sensasi internet yang lewat gitu aja. Jadi pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua rahasia di balik umbi unik ini, apakah Anda siap buat nyari dan cobain sendiri gigitan pertama dari superfood ajaib ini? Terima kasih sudah menemani sesi kali ini. Tetap sehat dan teruslah mengeksplorasi.